Sari duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Jemarinya dengan terampil menganyam daun kelapa menjadi ketupat untuk persiapan lebaran minggu depan. Lampu minyak kelapa berkedip lembut, memantulkan bayangan yang menari-nari di dinding bambu rumah panggungnya. Suara gamelan samar dari kejauhan berpadu dengan kicauan jangkrik, menciptakan simfoni malam yang menenangkan di kampung kecil di pinggiran Yogyakarta ini. Angin sepoi-sepoi membawa aroma melati dan kemenyan dari pura terdekat. Sari menghela nafas dalam-dalam, menikmati kedamaian yang langka ini. Sebagai janda muda dengan seorang anak perempuan yang sedang menginap di rumah neneknya, malam ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sambil merenung. Tiba-tiba, ketenangan malam itu terkoyak oleh teriakan yang mengerikan. Bukan teriakan manusia biasa, melainkan suara yang seperti gabungan antara tangisan bayi dan lolongan serigala. Suara itu bergema di udara malam, membuat bulu kuduk Sari meremang. Jemarinya berhenti menganyam. Ia mendengarkan dengan seksama, berharap suara itu hanya khayalannya saja. Namun, keheningan yang mengikuti justru lebih menakutkan. Bahkan jangkrik pun tiba-tiba berhenti bersuara, seolah alam semesta menahan napas. Sari teringat petuah ibunya. "Nak, jika mendengar suara aneh di malam hari, jangan pernah mengabaikannya. Tapi juga jangan terlalu penasaran. Berdoa saja dan tetap di dalam rumah." Beberapa menit kemudian, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. 3 ketukan berirama, seperti ketukan gendang dalam upacara adat. Sari membekukan gerakannya. Siapa yang bisa datang pada jam ini? Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat. "Mbak Sari," suara lembut memanggil dari luar. "Mbak Sari, tolong bukakan pintu." Suara itu familiar, namun ada yang aneh. Seperti suara Pak Wiro, tetangga sebelah rumah, tapi lebih serak dan kosong. Sari perlahan berdiri, hatinya berdebar kencang. Pak Wiro memang sering membantu pekerjaan rumah yang berat, tapi tidak pernah datang semalam ini. "Pak Wiro, ini benar Bapak?" Sari bertanya dengan suara bergetar tanpa membuka pintu. "Iya Mbak, ada yang penting. Tolong bukakan." Tapi ada sesuatu yang salah dengan intonasi suara itu. Terlalu datar, terlalu dingin untuk Pak Wiro yang selalu ceria. Sari mengintip melalui celah bambu dinding, berusaha melihat siluet di luar. Namun kegelapan malam begitu pekat, ditambah tidak ada bulan yang bersinar malam itu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih insisten. "Mbak Sari, jangan buat saya menunggu lama." Kalimat terakhir itu membuat darah Sari seakan membeku. Pak Wiro tidak pernah berbicara dengan nada menuntut seperti itu. Selalu sopan dan hormat sesuai dengan adat Jawa. Meski hatinya dipenuhi keraguan, rasa penasaran Sari akhirnya menang. Mungkin Pak Wiro sedang ada masalah atau keadaan darurat. Sebagai tetangga yang baik, ia merasa berkewajiban membantu. Dengan tangan bergetar, Sari perlahan membuka kunci pintu kayu jati tua. "Sebentar Pak," gumamnya sambil menarik pintu. Angin malam langsung menyerbu masuk, membawa serta aroma yang tidak biasa. Campuran bunga kamboja dan sesuatu yang busuk, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Lampu minyak di dalam rumah berkedip hebat, hampir padam. Sari melongokkan kepalanya keluar. Mata menyesuaikan diri dengan kegelapan. Halaman depan rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Pak Wiro?" panggil Sari lagi. Suaranya bergema di keheningan malam. Tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan kelapa yang bergesek tertiup angin. Sari hampir saja menutup pintu ketika gerakan di sudut matanya menarik perhatian. Di bawah pohon beringin tua di tengah halaman, sesuatu bergerak. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan cabang yang tertiup angin, tapi kemudian bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tegak, seperti manusia yang sedang berdiri. Namun proporsinya aneh, terlalu kurus dan tinggi. Sari menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas.
Sosok itu tampak menoleh ke arahnya, dan untuk sekejap, sepasang mata berkilau merah menyala dalam kegelapan. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan Sari bisa melihat bentuknya dengan lebih jelas. Itu adalah kucing, tapi kucing yang tidak wajar. Ukurannya sebesar anak kecil, berdiri tegak dengan dua kaki belakangnya seperti manusia. Bulunya hitam legam dengan corak putih di dada yang membentuk simbol aneh menyerupai tulisan aksara Jawa kuno. Yang paling mengerikan adalah wajahnya, setengah kucing, setengah manusia. Mata merah menyala itu menatap tajam ke arah Sari, sementara mulutnya yang terlalu lebar untuk seekor kucing tersenyum dengan cara yang tidak wajar, memperlihatkan deretan gigi runcing. "Selamat malam, Mbak Sari." Suara itu keluar dari mulut makhluk itu, suara yang tadi mengaku sebagai Pak Wiro. Makhluk itu mulai bergerak dengan cara yang aneh, seperti menari. Gerakannya lambat dan berirama, kaki-kaki belakangnya melangkah dengan anggun sementara kaki depannya bergerak seperti tangan manusia yang sedang menari. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang berpendar hijau di tanah. Sari ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempatnya. Ada sesuatu dalam gerakan makhluk itu yang membuatnya terhipnotis. Mata merahnya tidak pernah lepas dari mata Sari, dan senyumnya semakin melebar. "Ayo menari, Mbak Sari," bisiknya dengan suara yang sekarang berubah menjadi campuran antara suara laki-laki, perempuan, dan hewan. "Mari bergabung dengan tarian kuno ini." Saat makhluk itu terus menari, dalam pikiran Sari tiba-tiba muncul kilasan memori. Ia teringat cerita neneknya tentang kuyang kucing, roh jahat yang mengambil bentuk kucing raksasa untuk menggoda manusia agar bergabung dalam tarian kematian. Konon, siapapun yang mengikuti tariannya akan kehilangan jiwa dan menjadi bagian dari kutukan tersebut. "Tidak, ini tidak nyata," bisik Sari, berusaha melawan pengaruh hipnotis makhluk itu. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat pula tarikan magis itu. Kaki-kakinya mulai bergerak sendiri, mengikuti irama tarian makhluk itu. Step kiri, step kanan, berputar pelan. "Bagus, Mbak Sari, ikuti iramanya." Makhluk itu tertawa, suaranya bergema di seluruh halaman. Dalam keputusasaan, Sari teringat akan ajaran agamanya. Dengan susah payah, ia mulai mengucapkan ayat-ayat suci, berharap kekuatan spiritual dapat membebaskannya dari pengaruh makhluk jahat itu. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," suaranya gemetar, tapi penuh tekad. Makhluk kucing itu tiba-tiba berhenti menari, mata merahnya berkilat marah, dan suara tawanya berubah menjadi erangan mengerikan. Jejak-jejak hijau di tanah mulai memudar. "Tidak bisa, tidak bisa," makhluk itu bergumam. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Kau tidak bisa melawan takdir ini." Tapi Sari terus berdoa. Suaranya semakin kencang dan mantap. Ia merasakan kehangatan menyebar di dadanya, seakan ada perlindungan gaib yang menyelimutinya. Tiba-tiba, suara azan subuh bergema dari masjid kampung, meskipun waktu masih menunjukkan tengah malam. Suara azan itu seolah memecah keheningan dan kekuatan gelap yang menyelimuti halaman. Makhluk kucing itu menjerit keras, tubuhnya mulai memancarkan asap hitam. "Tidak, belum waktunya, aku belum selesai," teriaknya dengan suara yang sekarang terdengar seperti gabungan puluhan suara. Di kejauhan, Sari bisa melihat cahaya-cahaya kecil bergerak mendekat. Warga kampung dengan obor dan lampu senter, dipimpin oleh Pak Kiai dari masjid setempat. Mereka berlari menuju rumah Sari sambil terus membaca doa-doa pelindung. "Bertahanlah, Nak Sari, kami datang!" teriak Pak Kiai dari kejauhan. Pak Kiai tiba di halaman dengan nafas terengah-engah, diikuti oleh selusin warga kampung. Melihat makhluk aneh itu, ia langsung mengeluarkan tasbih dari kantong jubahnya dan mulai membaca ayat-ayat khusus untuk mengusir jin dan setan.
Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya keras dan berwibawa, bergema di udara malam. Para warga lain membentuk lingkaran di sekeliling halaman, membaca sholawat dan doa-doa perlindungan. Cahaya obor mereka membuat makhluk kucing itu semakin gelisah. Tubuhnya mulai berubah bentuk, seperti asap yang tidak bisa mempertahankan wujud. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," bentak makhluk itu. "Sari sudah menjadi milik kami. Ia telah melihat tarian terlarang." "Ceritakan padaku, wahai roh jahat," kata Pak Kiai dengan tegas. "Dari mana asalmu dan apa tujuanmu di kampung kami?" Makhluk itu tertawa sarkastis. "Hahaha. Aku adalah penjaga gerbang antara dunia. Setiap malam tanpa bulan, aku datang mencari jiwa-jiwa yang murni untuk dijadikan kunci pembuka portal kegelapan. Dan Sari, dia sempurna." Pak Kiai menoleh ke Sari yang masih terpaku ketakutan. "Anak, apakah kau pernah bermimpi aneh belakangan ini? Atau merasa ada yang mengikutimu?" Sari mengangguk lemah. "Iya Pak Kiai, seminggu terakhir ini saya sering bermimpi tentang kucing hitam yang menari. Dan kadang saya merasa seperti ada yang memanggil nama saya dari jauh." Pak Kiai menghela napas dalam. "Ini adalah kuyang kucing, roh kuno yang terikat pada pohon beringin tua di tengah kampung kita. Konon, puluhan tahun yang lalu, ada seorang dukun jahat yang mengubur jimat hitam di bawah pohon itu untuk memanggil kekuatan gelap. Dukun itu ingin menguasai seluruh desa, tapi ritual jahatnya gagal dan ia mati. Namun kutukan tetap tertinggal, terjebak dalam wujud kucing raksasa yang hanya bisa keluar saat malam tanpa bulan. Makhluk itu menggeram marah. 'Kau tahu terlalu banyak kiai tua, tapi tidak ada yang bisa menghentikanku kali ini.' Tiba-tiba, tubuhnya membesar menjadi 2 kali lipat. Cakar-cakarnya memanjang tajam seperti pisau. Makhluk raksasa itu melompat ke arah Pak Kiai dengan cakar-cakar yang berkilauan. Namun, Pak Kiai sudah siap. Ia mengangkat tongkat kayu yang diukir dengan kaligrafi Arab dan menahan serangan itu. "Allahu la ilaha illahu," teriaknya kencang. Cahaya putih bersinar dari tongkat itu, memaksa makhluk kucing mundur sambil meraung kesakitan. Para warga kampung semakin merapatkan lingkaran, suara doa-doa mereka bergema kencang di udara malam. Sari, meski masih ketakutan, mulai ikut membaca doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. "La haula wala quwata illa billah." Setiap kata doa yang keluar dari mulutnya seolah menjadi panah cahaya yang menusuk tubuh makhluk itu. "Sekarang, anak-anakku," teriak Pak Kiai, "bersatu kita baca ayat kursi." Seluruh warga kampung mulai membaca ayat suci itu secara bersamaan. Suara mereka bergema serentak, menciptakan gelombang energi spiritual yang luar biasa kuat. Makhluk kucing itu mulai mengecil, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak mungkin, tidak mungkin," rangnya. "Aku sudah terlalu kuat, aku sudah mengumpulkan banyak jiwa." Tapi kekuatan doa bersama itu terlalu dahsyat. Satu persatu, bayangan-bayangan gelap mulai keluar dari tubuh makhluk itu. Jiwa-jiwa yang pernah diambilnya selama puluhan tahun. Mereka bergerak melayang ke atas mencari kedamaian. "Cepat!" teriak Pak Kiai kepada para pemuda kampung. "Gali tanah di bawah pohon beringin, cari jimat hitam yang dikubur di sana." Beberapa pemuda langsung berlari dengan cangkul dan sekop. Mereka menggali dengan cepat, sementara makhluk kucing itu semakin melemah. Setelah beberapa menit, salah satu dari mereka berteriak, "Ketemu Pak Kiai, ada benda hitam seperti batu di sini." "Jangan disentuh dengan tangan kosong," peringat Pak Kiai. "Bungkus dengan kain putih dan bawa ke sini." Jimat itu berbentuk seperti kucing kecil yang diukir dari batu obsidian hitam. Meski sudah puluhan tahun terkubur, permukaannya masih berkilau dengan cahaya yang tidak wajar. Pak Kiai mengambil jimat itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain kafan putih. Ia mulai membaca mantra-mantra khusus untuk menghancurkan kutukan. Sementara makhluk kucing itu berteriak histeris.
Jangan hancurkan itu. Tanpa jimat itu, aku akan sirna selamanya. Itulah tujuannya, jawab Pak Kiai tenang. Sudah saatnya kau kembali ke tempat asalmu. Ia meletakkan jimat itu di atas batu datar, kemudian mengambil palu khusus yang biasa digunakan untuk menghancurkan benda-benda sihir. Seluruh warga kampung membaca doa dengan suara keras, memberikan kekuatan spiritual untuk ritual ini. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Kiai mengangkat palu tinggi-tinggi. Kerak! Suara pecahan jimat bergema keras di udara malam. Seketika itu juga, makhluk kucing raksasa itu menjerit sangat keras. Suaranya memecah keheningan malam seperti pecahan kaca. Tubuhnya mulai hancur seperti debu yang tertiup angin. Tidak! Teriakan terakhirnya menggema. Kemudian, semuanya sunyi. Pecahan-pecahan jimat berubah menjadi abu hitam yang langsung terbawa angin malam. Makhluk itu benar-benar lenyap, tidak meninggalkan jejak apapun, kecuali kenangan mengerikan. Sari tiba-tiba merasa tubuhnya lemas, seolah beban berat diangkat dari pundaknya. Ia jatuh berlutut, menangis lega karena akhirnya terbebas dari pengaruh jahat itu. Sudah berakhir, Nak, kata Pak Kiai sambil membantu Sari berdiri. Kutukan itu tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari selanjutnya, kehidupan di kampung kembali normal. Namun peristiwa malam itu meninggalkan pelajaran berharga bagi semua orang. Sari menjadi lebih berhati-hati dan selalu ingat untuk tidak membuka pintu pada malam hari tanpa memastikan siapa yang datang. Pak Kiai mengadakan pengajian khusus untuk mengajarkan warga tentang cara melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Ingatlah pesannya. Kekuatan doa dan kebersamaan kita sebagai umat yang beriman adalah senjata terkuat melawan kejahatan. Pohon beringin tua di tengah kampung kini dipasang lampu-lampu kecil dan dijadikan tempat mengaji anak-anak setiap sore. Tempat yang dulunya menjadi sarang kutukan, kini menjadi pusat kegiatan spiritual yang mencerahkan. Sari pun mulai aktif mengajar-mengaji anak-anak, berbagi pengalamannya tentang pentingnya menjaga iman dan selalu waspada terhadap godaan jahat. Ia tidak pernah lupa berterima kasih kepada Allah SWT dan kepada warga kampung yang telah menyelamatkannya. Tidak semua yang memanggil nama kita di malam hari adalah teman, katanya kepada para muridnya. Karena itu, selalu berdoa dan minta perlindungan Allah sebelum membuat keputusan apapun.